Al-Huda TV. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kepada kehadirat Rabbil. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu kita dari MUI. Beliau adalah Bapak Dr. Imam Asrofi. Beliau sebagai Ketua MUI Kelurahan Antapani Kidul, gitu. Dan dari jajaran LPM Kelurahan Antapani Kidul atau Kecamatan. Juga biasanya di taklim ini dengan aparat atau pejabat kepala desa. Ternyata beliau mungkin di tempat lain. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua MUI Kelurahan Antapani Kidul yang telah berkenan untuk ikut bersalat tarawih atau taklim. Untuk itu mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan kebahagiaan kepada kita semua. Untuk itu, untuk tidak memakan waktu, kita lihat juga sini mungkin karena sudah memasuki hari ke-21 ya. Masjid kita sekarang ini membesar, biasanya kecil sekarang membesar. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok lusa setelah Ramadan akan bertambah kembali jamaah kita yang ikut beribadah di Masjid Al-Huda. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada jadwal yang telah akan disampaikan. Itu pertama mungkin pelajaran yang mewakili dari LPM. Yang kedua nanti Bapak Ketua MUI Pak Dr. Imam Asrofi yang akan memberikan sedikit atau memberikan tausiah di malam yang berbahagia ini. Begitu kami persilakan kepada Pak Hendrawan mewakili LPM Kelurahan Antapani ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari ansara Rasulullah wa dinil haq yang diru ala dini kadri wa kafabillahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, saya berdiri di sini bukan sebagai pengurus, sekarang mewakili dari LPM Antapani Kidul. Kebetulan Ketua LPM Antapani Kidul dari awal sampai akhir ini 10 jadwal taklim ini sama saya semua, dan terakhir di sini di Al-Huda. Dan ada beberapa laporan yang harus saya sampaikan mengenai keterkaitan LPM Antapani Kidul dengan masyarakat Antapani Kidul. Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPM dalam awal waktu 2023 hingga bulan Maret 2024. Yang pertama kegiatan BPKM Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya dan melibatkan pengurus RW 1 sampai 19. Kegiatan tahun ini difokuskan juga di RW 10 dengan membersihkan saluran sungai agar tidak kena dampak banjir dan pengecatan jembatan di sekitarnya. Yang kedua adalah pelatihan penguasaan jenazah bekerjasama dengan MUI dengan Bapak Dr. Imam Asrofi MFPD dan BPPDI. Dan yang kedua juga pelatihan imam dan khatib juga oleh MUI juga bekerjasama dengan LPM yang dilaksanakan di Masjid Al-Aqwa RW 12. Program yang ketiga adalah lomba sambung ayat dan lomba hafalan di dalam juz 30 dalam beberapa surat saja dilaksanakan di Masjid Baitul Mutakin. Dan yang keempat, sunatan massal dan juga pengobatan gratis dengan sponsor ATFG
Jadi kami LPM hanya membantu saja, yaitu mengadakan lomba azan dan lomba dai, juga daiyah. Dan yang keenam adalah senam bersama dan gerak dalam kelurahan Antapani Kidul. Semua kegiatan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan Antapani Kidul dan meningkatkan potensi dan menjadikan masyarakat sehat, agamis, aman, tentram, dan dinamis. Itulah beberapa hal yang disampaikan oleh LPM terkait dengan program-programnya. Dan ke depan kami menunggu keputusan dari wali kota baru, karena memang sekarang belum ada keputusan mengenai program-program ke depan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, dan mari kita nanti kita tausiah ya dari Imam Asrofi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga mendapat manfaat bagi dirinya dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi disampaikan oleh Pak BKM, masjidnya semakin luas, itu sudah menjadi fenomena di penghujung bulan suci Ramadan. Dan saya yakin malam hari ini yang hadir adalah orang-orang yang sudah lolos seleksi alam, ya. Dan insya Allah adalah orang-orang yang istiqomah. Karena Bapak Ibu mohon maaf, istiqomah itu adalah perkara ibadah yang berat. Karena kalau yang ringan itu namanya istirahat. Kalau istiqomah mah berat, yang ringan adalah istirahat, sembari sendeh, PW gitu ya, itu namanya istirahat. Tapi kalau istiqomah itu adalah membutuhkan keajekan, membutuhkan kontinuitas di dalam beribadah. Maka harapannya di penghujung bulan suci Ramadan ini harusnya kita harus lebih optimal lagi untuk meningkatkan seluruh rangkaian amalan-amalan yang kita lakukan. Disadari ataupun tidak, 21 hari yang sudah kita lewati ini gak akan bisa kembali. Dan tahun depan kita belum tentu dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di 1446 Hijriah atau di tahun 2025 Hijriah, belum tentu. Kenapa? Maka jadikanlah momentum bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang paling baik, paling berharga, dan paling bermakna. Tidak ada jaminan bagi kita semuanya dipertemukan kembali. Yang masih muda jangan terlalu pede, tegunan naon jenggot saya masih hitam. Ya, si bapak eta mah jenggotnya sudah putih, sigana si bapak eta heula mau. Belum tentu. Hidup manusia itu bagaikan buah kelapa. Ada kalanya orang yang sudah tua gak mati-mati, tapi ada yang baru lahir mati, ada yang masih muda-mudanya mati, ada yang dewasa-dewasanya mati. Karena kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal menghampiri seseorang, maka waktu itu atau ajal itu niscaya tidak akan bisa untuk dimajukan ataupun diakhirkan.
Maka penting bagi kita semuanya untuk betul-betul mengisi di hari terakhir bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang luar biasa. Ada hadis Rasulullah SAW yang artinya setiap amalan yang dilakukan oleh manusia itu, yang menjadi prioritasnya, yang menjadi catatannya adalah penutupnya. Dari hadis ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Kita di 10 hari pertama, di 10 hari kedua, amalan-amalan yang kita lakukan cukup baik, cukup bagus. Tapi ketika memasuki 3 termin yang terakhir, yakni 10 hari terakhir, kadang-kadang orang menjauhkan diri dari bulan suci Ramadan, disibukkan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan persiapan bulan Syawal. Kadang-kadang masjidnya sepi, yang paling ramai adalah pasar. Ya, sibuk mencari baju, sibuk mencari bahan-bahan kue dan sebagainya. Sementara yang paling utama adalah ibadah di bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan ditinggalkan. Ibarat kata begini Bapak Ibu, kita dari awal itu membangun sebuah rumah dengan pondasi yang kokoh, dengan tiang pancang yang kuat, menata batanya dengan bata yang rapi sekali. Itu ibarat kata bangun rumahnya sudah 80%, kusennya sudah terpasang dan sebagainya. Tinggal yang 20% lagi itu bagian daripada finishingnya. Bayangin, rumah yang kokoh, bangunan yang kuat, lalu kemudian finishingnya asal-asalan. Finishingnya tidak menarik, estetikanya tidak didapatkan. Apa yang didapatkan dari rumah itu? Saya yakin meskipun gedungnya kokoh, bangunannya kuat, tapi ketika dilihat nampaknya tidak indah. Kenapa? Karena finishingnya asal-asalan. Naploknya asal ditaplok, tidak halus. Ngacinya asal diaci, tidak pakai perasaan. Sehingga ketika ditempel cat, itu bentuknya gak karu-karuan, modelnya sembarangan, warnanya apalagi ketika dilihat tidak menawan. Padahal di awal bangunannya kuat. Nah, bulan suci Ramadan jangan sampai begitu. Kita ini sudah di 10 hari terakhir, harusnya finishingnya harus lebih ketol, harus lebih kuat. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan, kalau di 10 hari terakhir Kanjeng Nabi itu lebih mempererat dan memperkuat tali perutnya. Artinya apa? Lebih mendekatkan dirinya dengan masjid, yakni dalam rangka i'tikaf. Bahkan dalam tafsir hadis yang lain, Rasulullah itu tidak, mohon maaf, berhubungan suami istri di 10 hari terakhir. Dalam rangka apa? Mengutamakan bulan suci Ramadan di penghujung malam bulan suci Ramadan, yakni 10 hari terakhir. Maka kalau kita tidak bisa di 10 hari total, malam-malam ganjil saja. Tadi malam sudah 21, hari ini malam ini 22. Besok sisihkan waktu, sempatkan waktu untuk beriktikaf. Start jam 12, pulang menjelang sahur. Kalau memang kesibukan kita tidak bisa melaksanakan kegiatan iktikaf di totalitas 10 hari terakhir, yang penting mah lebih kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebenarnya Bapak Ibu, umatnya Kanjeng Nabi itu sangat disayang. Umurnya pendek-pendek tapi dikasih amalan-amalan yang luar biasa. Bandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, umurnya sampai ratusan tahun, bahkan Nabi yang sebelumnya ada sampai ribuan tahun. Kita paling kencang umatnya Kanjeng Nabi, disebutkan dalam sebuah hadis, umatku umurnya itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Kalau saya lebih 70 tahun, alhamdulillah. Tapi jumlahnya kata Rasulullah tidak terlalu banyak, sedikit sekali.
Jadi kalau yang mengikuti sunnatullah itu umurnya 63 tahun bakal wafat. Jadi kalau malam hari ini yang umurnya 62 tahun persiapan. Persiapan ya. Tapi kita mah sudah berdoa, sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah. Mau mati kapanpun nggak ada masalah. Yang penting matinya dalam keadaan yang terbaik. Itu aja intinya. Mau mati sekarang, ya kalau bisa jangan dulu. Masa bala-bala masih enak, ya kan? Nasi juga masih enak. Tapi kumaha Gusti Allah, yang penting ujungnya adalah kematian yang terbaik. Syukur-syukur di akhir hidup kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jaminan surga tuh. Maka akhiru kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang seseorang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka momentum bulan suci Ramadan yang tersisa beberapa hari lagi, yuk kita sama-sama mengingatkan diri saya pribadi, umumnya buat kita semuanya lebih mendekatkan diri dengan malam-malam yang terbaik, wabil khusus di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan di malam ganjil itu kita bisa dipertemukan dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 23 ya. Al-Huda TV.